Nasihat yang Bapak kerap berikan ke Mas Gibran, ada nggak Pak? Kalau orang Jawa bilang, ojo kemajon. Pak Jokowi, belakangan ini kan ada suara-suara adili Jokowi. Muncul di tembok-tembok, kemudian ada demo di beberapa kota. Kemarin ada konvoi juga di Solo, suaranya seperti itu, adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres, bisa. Ya keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Kalau angka dari Bapak berapa untuk 3 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo? Kalau survei kan sekitar 80-an%. Tidak perlu angka. Nah, saat ini saya sedang berada di Solo, memenuhi undangan Presiden ke-7 Joko Widodo untuk bertandang ke rumahnya. Saya akan berbincang dengan Pak Jokowi seputar kondisi terkini negeri, juga isu-isu hangat yang menyoal dirinya belakangan ini. Sebagian dari isi perbincangan akan saya bagi di Mata Najwa. Assalamualaikum. Pak Jokowi, apa kabar? Sehat-sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah, makasih banyak Pak undangannya Pak. Rasanya ini pemandangan yang hampir setiap hari kita lihat di kediaman pribadi Pak Jokowi. Puluhan warga berdatangan sekedar untuk menyapa, bersalaman, dan berfoto. Pak Jokowi kemarin baru pulang dari Uni Emirat Arab. Apa yang paling menarik Pak dari perjalanan itu Pak? Ya, ada undangan private meeting tertutup dengan kira-kira 26 pemimpin yang di situ kita berbicara mengenai robotic revolution, mengenai AI revolution, mengenai Life 2.0, saya kira sesuatu yang sangat menarik dan itu akan betul-betul akan merubah dunia. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang akan ada masyarakat robot yang sangat besar sekali karena revolusi robot dan revolusi AI ini akan betul-betul datang, akan terjadi. Jadi fokusnya itu di sana dengan private meet, memang pertemuan tertutup ya Pak? Karena sangat tertutup, sangat tertutup. Yang hadir siapa saja Pak? Kalau dari pemerintahan, mantan Perdana Menteri Australia, ada Kevin Rudd, kemudian mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, dan saya. Yang lain-lain pemimpin-pemimpin tech company yang banyak. Pak Jokowi memang sudah merasa betul-betul masuk masa pensiun atau masih ingin produktif Pak? Ya kalau produktif apapun kita ingin, masa hidup harus kita isi dengan produktivitas yang semaksimal mungkin. Harus produktif, hidup itu harus produktif. Dan itu yang berusaha Bapak lakukan sekarang? Ya, mungkin hal kecil-kecil tapi ingin saya lakukan. Kemarin itu kan sempat ramai ketika Bapak bertemu Pak Prabowo di resepsi pernikahan. Yang dibahas soal cawe-cawe. Karena kan ada tudingan, wah Presiden ke-7 nih masih ingin intervensi di pemerintahan saat ini. Sempat dibahas cawe-cawe juga dengan Pak Prabowo gitu Pak? Enggak, itu guyonan, malah guyonannya adalah Pak Prabowo ingin cawe-cawe ke saya di Solo, gitu. Guyonan. Enggak lah, kalau saya melihat kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini sangat baik, dan juga kemarin juga tercermin di kinerja approval rating di 80,9, artinya dukungan masyarakat sangat baik. Dukungan parlemen juga dari DPR juga sangat besar. Saya kira beliau pemimpin kita saat ini sangat
Ya, sangat sangat baik. Kalau angka dari Bapak berapa untuk 3 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo? Kalau survei kan sekitar 80-an%. Sangat baik. Tidak perlu angka, tapi sangat baik. Sangat baik. Saya kira kita lihat dari kebijakan baik yang berkaitan dengan makan bergizi gratis, itu bagus, diterima rakyat. Saya melihat ini di tingkat rakyat, penerimaan di tingkat rakyat sangat bagus. Kemudian penghapusan hutang UMKM, itu juga sangat bagus. Kemudian kebijakan-kebijakan yang lainnya saya kira diterima masyarakat sangat baik, sehingga approval ratingnya di 80,9. Bapak sering memberi masukan ke Pak Prabowo? Enggak. Saya kan di Solo. Kalau ketemu ya berbicara ringan-ringan saja. Enggak. Bapak menghindar disebut cawe-cawe atau karena memang Bapak merasa? Enggak, tidak baiklah saya kira apa nanti dikatakan intervensi atau dikatakan cawe-cawe. Saya kira dia pemimpin kita saat ini yang Pak Jokowi, belakangan ini kan ada suara-suara adili Jokowi. Muncul di tembok-tembok, kemudian ada demo di beberapa kota. Kemarin ada konvoi juga di Solo, suaranya seperti itu, adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres bisa, ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu bisa. Saya kira ini negara demokrasi. Saya kira ya biasa-biasa aja lah kalau saya. Saya harus tanya soal IKN, Pak. Karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan saat ini tentunya akan berdampak pada pembangunan infrastruktur termasuk IKN. PNS juga yang rencananya pindah ke IKN ditunda. Apakah Bapak khawatir proyek IKN ini akan mangkrak, Pak? Enggak. Sekali lagi ya, di IKN ini adalah rencana lama. Rencana lama dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kemudian kita eksekusi. Dan memang kalau kita melihat secara makroekonomi, PDB ekonomi kita itu 58% itu berputar di Jawa. Padahal kita memiliki 17.000 pulau, tapi 58% PDB ekonomi itu berputar di Pulau Jawa. Yang kedua, 56% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Sehingga magnetnya itu semuanya ada di Jawa, dan saya kira daya dukung Pulau Jawa kalau kita terus-teruskan tidak akan mampu. Karena semua magnetnya akan ketarik ke sini. Yang pertama. Yang kedua, memang kita ingin merancang sebuah ibu kota politik di luar Jakarta. Bahwa sekarang terlihat tidak berjalan sesuai dengan target, karena ada banyak target-target yang tidak terlampaui. Itu pertanyaannya, Bapak tidak melihat ini potensi mangkraknya besar? Oh, enggak. Sekali lagi, IKN ini adalah proyek jangka panjang. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Ini ibu kota yang pindah. Mau pindah rumah aja ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota. Karena efisiensi anggaran yang sampai 300 triliun total dari kementerian-kementerian maupun juga dari daerah. Bapak melihat langkah itu seperti apa, Pak? Ya, efisiensi anggaran itu bagus. Bagus. Memang perlu dilihat anggaran-anggaran yang tidak efisien memang harus dipotong, tetapi juga melihat urgensinya. Apakah misalnya kayak SPJ itu kalau dipotong terlalu banyak bisa mempengaruhi okupansi hotel, bisa mempengaruhi jumlah penumpang pesawat, larinya bisa kemana-mana. Tapi apapun efisiensi harus dilakukan.
Atau ketika Bapak bilang partai perseorangan itu maksudnya apa Pak, partai perseorangan? Kan Bapak sempat waktu itu juga menjawab partai perseorangan. Ada ide partai politik gaya baru mungkin dari Nantilah Jokowi Widodo? baru dimatangkan. Jadi kita masih bisa menunggu ya Pak? Baru dimatangkan. Ya keinginan kita ada sebuah partai politik yang super TBK. Super TBK. Artinya? Ya dimiliki oleh seluruh anggota. Kalau yang sekarang dimiliki segelintir orang, Pak. Saya nggak ingin berbicara mengenai itu. Karena super TBK kan berarti terbuka. Semua orang berhak untuk merasa atau paling tidak punya kepemilikan terhadap partai politik. Itu partai politik yang ideal menurut Bapak? Idealnya seperti itu. Partai politik yang ideal memang seperti itu. Ke depan saya kira seperti itu. Jangan ke HUT Partai Gerindra minggu depan. Yang diundang Bapak dan katanya semua ketua partai diundang, berarti kemungkinan Bu Mega juga akan diundang. Bagus. Ya. Ini bagus ya. Semua Bapak akan hadir, diundang. Pak? Insya Allah, apabila diundang, saya pasti hadir. Kalau Bu Mega juga hadir, itu akan jadi pertemuan pertama Bapak dengan Bu Mega setelah sekian lama ya Pak? Ya, sangat bagus. Kapan Pak terakhir ngobrol dengan Bu Mega? Apa nih ya? Ya, sebelum Pilpres. Sebelum Pilpres. Jadi menarik untuk lihat kalau nanti Bapak duduk berdua dengan Bu Mega ya Pak. Akan ngobrol apa kira-kira Pak? Tapi hubungannya baik-baik saja Pak? Baik-baik saja. Bapak kalau udah senyum-senyum gini. Baik, Pak Jokowi, terima kasih banyak Pak sudah mengundang ke Solo. Mudah-mudahan ada lain waktu saya bisa wawancara Bapak lebih panjang ya Pak. Bisa, Karena masih insya banyak. Allah. Saya berbincang panjang, total kurang lebih 2 jam dengan Pak Jokowi. Sekelumit dari perbincangan on the record sudah teman-teman simak barusan. Itu adalah wawancara eksklusif perdana sejak ia mengakhiri jabatan sebagai presiden. Pada saat berpamitan gantian, saya yang mengundang Pak Jokowi untuk hadir ke narasi, karena masih banyak persoalan dan cerita-cerita yang patut diperbincangkan. Semoga nanti on the record-nya akan lebih panjang.